This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Millennials, jangan pernah ragu buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya Millennials. Karena kita percaya kamu bisa. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. Kamu lagi dengerin Aku Bisa bareng aku Alif, Anita, Barang aku Altamis. a part of Millennial Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Reso, Noise, Roof, and RCTI+. Serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin nih dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada video podcastnya yang akan di-upload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di follow podcastnya dan di subscribe ya channelnya. Welcome Millennials! Before we get into the second episode of Aku Bisa, a podcast presented by Millennials Radio, kita para announcer kece ini bakal kenalan nih terlebih dahulu ke teman-teman milenial semua. Sebelumnya kenalin aku Alif, a part of Millennials Radio, dan domisili aku dari Bandar Lampung. Halo milenial, salam kenal semuanya. Oke, halo Kak Ali. Oke Millennials, kenalin aku Anita, domisili aku dari Jakarta, dan aku di sini juga a part of Millennials Radio. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Altamis Atmaja. Aku dari Ngawi, Jawa Timur, dan aku di sini sebagai podcaster dari Millennials Radio. Oke, kita kan udah kenalan tipis nih sama Millennials di sana, di luar sana. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku mau announcement aja kalau topik yang kita bawa kali ini atau yang kita bakal obrolin kali ini bakalan seru banget loh Millennials. Karena, ini tuh sering banget kita bawain ke berbagai platform pengembangan diri yang ada di media sosial ataupun yang erat kaitannya juga nih sama beberapa NGO atau non-government organization yang based dari skematik organisasinya itu personal development vibe gitu guys. Nah, iya, bener banget nih. Apalagi kalau bukan isu seputar personal potential skills. Tapi bukan itu aja loh. Karena bakalan ada comparisonnya nih teman-teman ke potential privilege yang sering banget dibahas sama orang-orang yang terkesan open-minded ke topik-topik pengembangan diri. Jadi, our podcast pada episode kali ini adalah personal privilege versus personal potential. Is that really exist? Oke guys, nih kita udah ngomong-ngomong soal personal privilege nih. Kira-kira dari kalian atau teman-teman Millennials Radio nih, dari Anita dan juga dari Altamis, kira-kira apakah personal privilege itu jadi suatu hal yang turn into negative things gitu loh? Maksudnya lebih ke apakah personal privilege itu menjadi suatu, let's say momok ya, bagi kita untuk kayak mengakali segala keburukan yang kita miliki, atau itu memang bisa jadi suatu hal yang positif juga nih, atau bagaimana nih? Kalau mungkin dari Kak Anita nih gimana? Personal privilege ya Kak Alif, menurutku it's not always turn to negative things ya, karena sebenarnya tergantung cara orang tersebut gunain privilege-nya atau hak istimewanya. Mereka punya privilege, terus cara gunainnya kayak gimana nih? Karena kalau privilege itu digunain dengan tepat ya istilahnya, itu bakal bisa jadi benefit atau keuntungan tersendiri buat orang tersebut. Kalau menurutku gitu sih Kak. Oke, make sense juga sih sebenarnya untuk analogi dari personal privilege. Kalau dari Kak Altamis, aku penasaran gimana sih kalau dari Kak Altamis? Oke, personal privilege ya. Ini sesuatu yang interesting banget kalau diomongin. Nah, jadi kalau menurut aku sebelumnya kita bahas apa sih personal privilege terlebih dahulu ya. Nah, kalau menurut aku personal privilege itu ada banyak macamnya. Kayak kita terlahir dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan, atau bahkan lebih, atau terlahir dari keluarga yang kaya banget gitu. Intinya dalam hal material itu tercukupi lah. Itu sih yang pertama kalau menurut aku. Terus yang kedua, kita punya orang tua yang always support kita, yang selalu naruh atensi kita, yang bisa diartikan kayak memberi support berupa bau untuk bersandar atau ngasih semangat tiap harinya. Intinya kayak hal-hal yang supportive lah. Dan menurutku itu adalah suatu privilege karena di luar sana banyak teman-teman yang mungkin
nggak dapat kesempatan untuk itu. Dan kalau masalah privilege always turn to negative things, mungkin aku ada 2 cerita yang bisa aku omongin di sini. Jadi ada satu cerita yang pertama itu teman-teman milenials pasti tahu lah siapa itu Putri Tanjung gitu. Dan Putri Tanjung itu terlahir sebagai anak pemerat dari Pak Khairul Tanjung. Nah, tapi meskipun dia punya privilege yang bisa dikatakan a lot of privilege, tapi Putri Tanjung tahu gimana caranya use that privilege. Kita bisa lihat Putri Tanjung itu punya berbagai bisnis gitu. Dia punya media, dia punya bank, Alo Bank, dan bahkan bukan cuma itu, dia juga running bisnis secara bersama lainnya. Dan dia juga jadi bagian dari ekosistem tanker gitu. Jadi menurut aku dia tuh tahu gimana cara gunain privilege-nya. Dan yang kedua, ini agak kontra sama si Putri Tanjung. Ada banyak banget cerita yang aku tahu dari banyak orang. Katakanlah si A gitu. Si A itu adalah generasi ketiga dari keluarganya. Nah, keluarganya itu punya bisnis yang udahan menuju 3 generasi dan bisnisnya siap untuk diwarisin ke anaknya. Jadilah bisnis 3 generasi gitu. Tapi pas si A running bisnis, dia itu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bisnisnya ambruk gitu, collapse. Jadi teman-teman bisa bayangin perusahaan yang dirintis selama 3 generasi, tapi ketika si A masuk sebagai stakeholder di perusahaannya, si A malah nggak bisa nge-execute perusahaannya. Dia nggak bisa ngambil keputusan dan berbagai macam keputusan bisnis lainnya. Alih-alih perusahaannya malah growth, yang ada perusahaannya malah collapse. Jadi menurut aku balik lagi ke masing-masing gimana cara use that privilege for any situation aja. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang juga personal privilege itu bukan suatu hal yang negatif ya, millennials, karena sejatinya juga kalau dari kita balik lagi nih ke pandangan masing-masing orang, personal privilege itu bisa jadi suatu hal yang positif juga, karena itu kembali lagi atau depends on our how do we use that privilege gitu. Karena juga personal privilege itu bukan suatu hal yang sifatnya selalu material-material aja, tapi bisa menjadi suatu hal yang bisa kayak support system tadi ataupun dukungan secara emosional dan juga moral gitu. Aku Alta Misatmaja dari Ngawi, Jawa Timur, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi online Radio Box, Zenomedia, dan MyTuner. Bersiaplah jadi bagian dari Millennials Radio di magang di Millennials Radio Batch 2 2023. Serukan suaramu, serukan mimpimu pada dunia. More info, go check our Instagram @millennialsradio. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Aku Anita dari Jakarta dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Nah, Alif, tadi kan kamu udah langsung nembak ini ya ke personal privilege. Tapi sekarang kita coba omongin tentang personal potensial. Sebenarnya makna sesungguhnya dari kata personal potensial, menurut kamu sendiri itu apa sih? Dan apa benar personal potensial itu ada sisi positifnya dari personal privilege atau gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya nganggap
personal potential, it's very different with personal privilege. Karena gini, kalau kita assume that personal privilege itu lebih ke arah apa yang kita udah achieve sebelum kita miliki, ibaratnya gini, personal privilege itu bisa terkait dengan mungkin potensi secara ekonomi ataupun potensial secara ya tadi hal terkait operasional ataupun hal-hal yang terkait dengan penunjangan dari bagaimana cara kita bisa untuk berkembang di hadapan publik atau terkait dengan diri kita sendiri. Nah, kalau dari personal potential sendiri sebenarnya kita bisa mengambil hal itu juga jadi positif ataupun jadi negatif. Jadi kembali lagi sebenarnya bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan potensi itu gitu. Kalau misalnya kita memiliki potensi misalnya, tadi kan ya untuk personal privilege mungkin contoh kita ngambil lebih hal-hal yang terkait dengan finansial supaya lebih gampang atau lebih mudah ya tergambar. Nah, kalau misalnya personal potential seperti misalnya punya bakat atau berminat dalam bidang mungkin jurnalistik, linguistik, tata bahasa, ataupun hal sesimpel fotografi pun itu bisa menjadi potensial atau personal potensial ya. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya kita tidak bisa mengimplementasikannya baik ke diri kita sendiri maupun ke orang lain, ya ujung-ujungnya sebenarnya itu sama aja sebenarnya bisa jadi suatu hal yang negatif. Jadi nggak selalu juga sih positif. Cuman itu kembali lagi gimana cara kita bisa mengimplementasikannya dan seberapa berdampaknya gitu potensi yang kita miliki. Aku Itu sih setuju kalau banget. Aku setuju banget sih sama Kak Alif. Tapi menurutku ya, antara personal potential sama personal privilege itu saling berhubungan gitu. Kenapa sih saling berhubungan? Aku tuh mikirnya kalau potensi yang dimiliki setiap orang tuh kan beda-beda ya. Nah, terus gimana cara orang tersebut ngembangin potensinya, maksimalin potensi yang mereka punya, biar mereka bisa dapet privilege gitu. Nah, sebenarnya kalau tadi pertanyaannya personal potential itu ada sisi positifnya dari personal privilege atau enggak sih? Menurutku sisi positif itu ada sih. Soalnya potensi apapun atau potensial apapun yang dimiliki sama orang itu pasti nantinya bakal berpengaruh atau punya efek lah sama privilege yang kita punya. Biar tahu kayak gitu sih. Oke, lanjut lagi nih. Intinya kan kalau kita ngobrolin tentang potensial ya, personal potential ataupun personal privilege itu saling relate kan. Nah, jadi sebenarnya kedua hal itu jadi sesuatu yang negatif ataupun positif juga tergantung sama sudut pandang kita nih, kayak gimana sih kita mengimplementasikannya gitu. Nah, kalau menurut Kak Alif sama Kak Altamis gimana nih? Nah, kayak yang udah aku omongin tadi, intinya tuh gimana caranya kita use the privilege gitu. Gimana caranya kita buat maksimalin keduanya untuk berbagai macam situasi dan kondisi aja gitu sih. ya, jadi sebenarnya kalau dibilang relate gak relate ya pasti relate karena it's back lagi itu tuh hal terkait dengan personal dari kita sendiri. Nah, kalau mau dibilang terkait dengan statement bisa menjadi suatu hal negatif dan positif jelas karena yang berbeda dari personal potential dan juga personal privilege itu lebih ke bagaimana kita earn atau kita ambil atau kita miliki hal itu. Kalau misalnya personal privilege itu biasanya terkait dengan bagaimana ya memang sejati itu dari kita sebelum lahir pun memang itu bisa menjadi salah satu privilege kita. Sedangkan kalau personal potential itu tumbuh dan ada selama kita berkembang gitu menjadi atau dalam menjalani pendewasaan diri. Nah, kalau relate pasti jelas dan apakah dengan pertanyaannya terkait dengan positif dan negatifnya tergantung implementasi kita jelas karena ya kembali lagi itu semua tergantung dengan bagaimana cara kita untuk bisa mengambil dan juga mengolah dari hal-hal personal baik itu potensi maupun hak istimewa yang kita miliki terkait dengan potensial ataupun privilege yang kita miliki. Jadi simpelnya gini nih teman-teman, sebenarnya personal development itu ada banyak banget faktor pengaruhnya walaupun memang tadi udah mungkin dari sudut pandang aku itu berbeda secara asal muasalnya nih. Tapi kalau terkait dengan pengembangan diri, aku mau nanya nih misalnya, sebenarnya personal privilege dan juga personal potential itu bisa mempengaruhi gitu nggak sih terkait dengan pengembangan diri? Karena kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk pengembangan diri sendiri itu dipengaruhi ya tadi ya banyak faktor gitu. Tapi kalau mau ditinjau lagi personal privilege dan personal potential jelas pasti mempengaruhi walaupun memang pasti ada faktor-faktor X lain yang menambahkan. Cuman kalau misalnya dari Kak Anita dan nih Kak Altamis itu gimana? Soal apakah personal privilege ini saling berhubungan ya personal privilege dan personal potentialnya saling berhubungan dalam pengembangan diri? Kalau berhubungan pasti ya Kak, menurut aku saling berhubungan sih. Mungkin millennials bisa banget nih kayak cari tahu dulu kayak hobi atau passion atau potensinya apa sih yang dimiliki sama millennials, terus kayak kalian bisa ikut tes minat bakat, terus diskusi sama orang tua gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih minat atau passion kalian kemana, kalian bisa mulai tuh kayak latihan, kembangin soft skill atau hard skillnya kayak gitu. Terus
mungkin bisa juga trial and error gitu. Kayak yang penting tuh kalian mau belajar dan ada perkembangan sedikit demi sedikit gitu. Jadi menurutku itu saling berhubungan sih antara personal privilege sama personal potential. Oke, aku setuju banget nih sama pendapatnya Kak Anita tadi. Kalau misalnya personal privilege sama personal potential itu saling berkaitan gitu. Jadi ada rumus keberuntungan gitu yang biasa diomongin sama orang-orang gitu. Jadi rumusnya itu adalah kesempatan ketemu dengan usaha itu bakal ngasilin keberuntungan. Jadi aku analogikan sebagai personal privilege itu adalah kesempatan. Kenapa kesempatan? Karena menurutku semua orang itu punya privilege yang sama dan ya kayak gitulah. Dan juga personal potential itu apa analogikan sebagai usaha. Dan ketika keduanya bertemu itu bakalan jadi laki gitu. Jadi menurut aku antara keduanya itu kurang lebih harus balance gitu. Aku, Alivio dari Bandar Lampung. Dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Bersiaplah jadi bagian dari Millennials Radio di magang di Millennials Radio Batch 2 2023. Serukan suaramu, serukan mimpimu pada dunia. More info, go check our Instagram @millennialsradio. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio, bit.ly/millennialsradio. Aku Altamis Atmaja dari Ngawi, Jawa Timur, dan kamu lagi dengerin Aku Bisa di Millennials Radio Podcast. Oke, jadi kita ini udah masuk ke tahap akhir ya. Jadi menurut aku, at the end of the day, menurut aku personal privilege dan personal potential kalau keduanya bertemu itu bakal ngasilin keberuntungan yang luar biasa buat kita. Dan juga pada intinya semuanya balik lagi ke diri kita masing-masing. Depends how to kita execute keduanya. Itu sih. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk personal privilege ataupun personal potential ini udah sempat aku riset-riset tipis lah ya untuk teman-teman millennials semua nih yang ada di rumah ataupun yang lagi denger ini dimanapun teman-teman berada. Nah, untuk personal privilege sendiri sebenarnya dari suatu buku berjudul Unfair Advantages dan itu khusus menjelaskan mengenai personal privilege. Nah, personal privilege itu terbagi atas beberapa segmentasi gitu atau beberapa bagian. Itu yang disingkat dalam kata miles. Itu yang pertama M itu untuk money, yang kedua itu E untuk intelligence, yang kedua itu ada L itu location and luck, yang keempat itu E itu terkait dengan education atau expertise, dan yang terakhir itu adalah S itu adalah status. Jadi sebenarnya 5 hal ini itu bisa kita peroleh, kita dapati, dan juga kita bisa ubah secara tidak langsung menjadi personal potential ketika kita bisa mengolah, mendapatkan, dan juga pastinya menyalurkan yang kita miliki tersebelumnya dari miles tersebut untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan terkait dengan positif ataupun negatifnya dari personal potential ataupun personal privilege itu kembali dengan sudut pandang kita sendiri dalam menerapkan hal tersebut, dan itu bukan suatu hal yang dibilang simpel juga, tapi bukan suatu hal yang dibilang kompleks. Jadi kembali lagi itu sebenarnya bagaimana cara kita untuk memandang hal tersebut, bagaimana cara kita untuk bisa berdampak, berguna dan positif bagi orang lain. Jadi bukan suatu hal yang bisa dibilang cukup klise untuk dijelaskan, tapi bukan jadi suatu hal yang cukup ribet gitu loh untuk bisa
terapkan secara tidak langsung dari personal privilege ataupun personal potential. Itu back to our mindset and back to our behavior lagi untuk bisa menerapkan kedua itu sehingga bisa positif ataupun negatif. Dan personal privilege itu sebenarnya kembali lagi ke suatu hal ataupun yang kita peroleh dengan bantuan orang lain ataupun diri kita sendiri atas dasar kita lahir dan berada di lingkungan ataupun kondisi tersebut. Sedangkan personal potential itu tumbuh berkembang selama kita menjalani proses pendewasaan. Itu sih. Setuju banget nih sama pendapatnya Kak Alif. Kalau dari aku sendiri ya, tentang personal privilege sama personal potential ini, aku setuju kalau dua hal ini saling berhubungan dan menurutku kita tetap harus learning, trying, dan confident tentang apapun yang kita punya sekarang ataupun nantinya, kayak gitu. So, thank you ya udah dengerin Millennials Radio Podcast, a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Yang bisa kamu temukan juga di fitur Radio Plus dan RCTI+. Serta jangan lupa untuk ikuti terus seluruh sosial medianya Millennials Radio. And last but not least, don't forget to like, comment, share, dan follow podcast serta di-subscribe ya channelnya. Millennials, jangan pernah ragu buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya millennials. Karena kita percaya kamu bisa. Aku bisa, kamu juga pasti bisa. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.